Seorang gadis menemukan sepasang sepatu pernikahan yang sangat indah di tengah jalan. Dia sangat menyukai sepatu itu sampai berpikir bahwa dia akan memakainya di pernikahannya nanti. Namun, dia sama sekali tidak tahu bahwa sepatu tersebut berhubungan dengan roh seorang pria yang telah meninggal dan sebenarnya disiapkan untuk sebuah pernikahan dengan orang yang sudah meninggal. Dengan gembira dia berkata, "Kalau aku sudah menemukannya, berarti sepatu ini sekarang milikku. Lagi pula aku memang membutuhkan sepatu untuk pernikahanku." Namun, begitu dia mengambil sepatu tersebut, dari kejauhan seorang pria aneh yang mengenakan topeng sedang menatapnya. Sesampainya di rumah, Shia mulai memandangi sepatu itu dengan penuh kasih. Dia membayangkan betapa cantiknya dirinya jika mengenakan sepatu tersebut saat menikah dengan laki. Dia kemudian menyimpan sepatu itu dengan sangat hati-hati di bawah tempat tidurnya. Namun, keesokan paginya ketika dia bangun, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menempel di wajahnya. Saat melihat ke cermin, dia terkejut karena wajahnya sudah dihias dengan riasan menyeramkan seperti wajah orang mati. Pada saat itu, ibunya datang. Begitu melihat wajah putrinya, sang ibu langsung ketakutan dan panik. "Kenapa pagi-pagi sekali kamu merias wajahmu seperti orang mati?" Shia menangis dan berkata, "Aku sendiri tidak tahu. Aku hanya tidur. Ketika bangun pagi, wajahku sudah menjadi seperti ini." Tak lama kemudian, laki juga datang. Dia pun terkejut melihat wajah Shia. Namun, dia segera menenangkannya dan berkata, "Coba pikirkan baik-baik. Apa yang sebenarnya terjadi sebelum kamu tidur tadi malam?" Shia menjawab, "Tadi malam aku bermimpi sangat menakutkan. Dalam mimpiku, aku menikah dengan seorang pria, dan wajah pria itu juga dihias dengan riasan yang persis seperti ini." Mendengar hal itu, ayahnya memperhatikan wajah putrinya dengan saksama. Riasan tersebut ternyata benar-benar mirip dengan riasan yang biasanya dibuat pada wajah boneka untuk upacara pemakaman. Dia mulai curiga bahwa putrinya telah terjebak dalam gangguan roh jahat. Dia berkata kepada Shia, "Kemarin saat berada di gunung, apakah kamu melihat sesuatu yang aneh? Coba ingat baik-baik." Shia menjadi ketakutan dan mulai berpikir keras. Dia berkata, "Aku bersama Lucky sepanjang waktu. Setelah itu aku turun dari gunung bersama temanku, Saumya." Namun dia tidak menceritakan tentang sepatu tersebut karena menurutnya menemukan sepatu di jalan bukanlah sesuatu yang aneh. Ibu Shia merasa kasihan kepada putrinya. Dia berkata kepada suaminya, "Jangan membuat anak itu semakin takut." Akhirnya ayahnya pun berhenti bertanya. Saumya takut sesuatu yang buruk akan terjadi lagi pada malam hari. Karena itu malam itu dia tidur bersama Shia. Namun beberapa saat setelah mereka berdua tertidur, sebuah bayangan misterius melintas dengan cepat di luar jendela. Keesokan paginya, Saumya tiba-tiba berlari keluar dari kamar dalam keadaan panik dan berteriak, "Celaka! Shia menghilang!" Semua orang langsung panik. Saumya berkata, "Aku hanya tertidur sebentar. Ketika membuka mata, kamar sudah kosong. Aku sudah mencarinya di mana-mana, bahkan sampai ke kamar mandi. Tetapi dia tidak ada dimanapun." Keluarga Shia segera pergi mencarinya. Kemudian mereka melihat sebuah benda aneh yang ditutupi kayu berwarna merah. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam, "Tolong keluarkan aku." Begitu mendengar suara Shia, semua orang menjadi panik. Dia berteriak, "Tolong, tolong!" Beberapa saat kemudian akhirnya mereka menemukan Shia. Namun dia berada di sebuah tempat yang terlihat persis seperti altar atau tempat upacara pernikahan. Shia melihat ke sekeliling dan berkata dengan ketakutan, "Bukankah tempat ini terlihat persis seperti tempat berlangsungnya upacara pernikahan?" Saat itu pandangannya tertuju ke bawah dan dia tiba-tiba menjadi sangat ketakutan. Kemudian ayahnya berkata dengan suara serius, "Aku pernah mendengar dari para tetua desa bahwa jika seorang pemuda yang belum menikah meninggal secara tiba-tiba, keluarganya takut rohnya akan kesepian setelah kematiannya. Karena itu mereka meletakkan sepatu pernikahan di jalan untuk mencarikan pasangan baginya. Jika ada seorang gadis yang mengambil sepatu tersebut dan membawanya pulang, dipercaya bahwa gadis itu telah menyetujui untuk menikah dengan pemuda yang sudah meninggal tersebut." Ngomong-ngomong, kenapa kamu begitu ketakutan saat melihat sepatu ini? Mendengar hal itu, Shia menjadi sangat ketakutan.